Inter mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah menyelesaikan perekrutan Angeon Bonni dari Parma. Proses transfer ini sempat mengalami tarik ulur, setelah Stuttgart dari Bundesliga berusaha menggagalkan kesepakatan. Namun akhirnya, pemain muda asal Prancis itu resmi bergabung dengan skuad Nerazzurri. Inter menyambut Angeon Bonni, penyerang Prancis U21, ke dalam tim, tulis pernyataan klub di situs resminya. Bonni tampil menonjol bersama Parma selama musim 2024-2025, musim perdananya di Serie A. Ia mencatatkan 37 penampilan dan mencetak 6 gol. Lanjut pernyataan tersebut. Bonni menjadi pemain Prancis ke-26 yang mengenakan seragam Nerazzurri sepanjang sejarah klub. Ia akan kembali bekerja sama dengan pelatih kepala Inter saat ini, Christian Cifu, yang sebelumnya melatihnya di Parma. Transfer ini terjadi setelah Inter tersingkir dari Piala Dunia antar klub melawan Fluminense. Inter dan Parma mencapai kesepakatan senilai sekitar 25 juta euro termasuk tambahan bonus, tulis laporan media yang dikutip Corriere dello Sport. Meski begitu, pihak Inter tidak secara resmi mengumumkan nilai transfer tersebut. Bonni menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2030. Inter juga tidak merilis detail gaji sang pemain. Namun laporan menyebutkan Bonni akan menerima sekitar 2 juta euro bersih per musim, ungkap laporan tersebut. Kepindahannya ke Inter menandai akhir dari 3 tahun karirnya bersama Parma. Inter tolak tawaran perdana Galatasaray untuk Calhanoglu. Galatasaray telah mengajukan tawaran resmi senilai 17 juta euro kepada Inter Milan untuk Hakan Calhanoglu. Namun pihak Nerazzurri menilai nominal tersebut masih terlalu rendah. Dialog antara kedua klub tetap berlanjut, ungkap laporan terbaru dari jurnalis DAZN, Orazio Acomando. Klub asal Istanbul itu kini melangkah dengan keyakinan lebih besar. Galatasaray semakin percaya diri karena mendapat dukungan dari keinginan sang pemain, tulis sumber yang sama. Calhanoglu memang telah menyatakan niatnya untuk kembali ke Turki. Meskipun belum ada kesepakatan tercapai, pembicaraan akan terus dilanjutkan. Inter tetap membuka ruang diskusi, namun hanya jika tawaran yang masuk sesuai dengan nilai pemain, demikian penegasan dari pihak klub. Seperti yang diketahui Inter hanya akan menerima tawaran senilai 35-40 juta euro. Aston Villa tetapkan Jan Bisek sebagai target utama. Inter siapkan penjualan Bisek ke Aston Villa demi danai transfer Giovanni Leoni. Inter berencana melepas Jan Bisek ke Aston Villa untuk mendanai perekrutan bek muda Parma, Giovanni Leoni. Laporan ini disampaikan Gazzetta dello Sport. Leoni menjadi target utama Inter untuk memperkuat lini belakang mereka di masa depan. Aston Villa menjadikan Bisek sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang mereka. Unai Emery menjadikan posisi bek sebagai prioritas, dan Bisek berada di urutan teratas daftar belanja, ungkap laporan tersebut. Inter sebelumnya sempat menolak pendekatan dari West Ham, namun situasi musim panas ini bisa berbeda. Inter mendatangkan Bisek dengan biaya sekitar 7 juta euro 2 tahun lalu. Kini, nilai jualnya meningkat menjadi setidaknya 40 juta euro, tulis Gazzetta dello Sport. Klub pun diperkirakan siap meraup keuntungan besar dari penjualan tersebut dan langsung mengalihkan dana untuk merekrut Leoni. Ter Stegen ditawarkan ke Inter, siap tinggalkan Barcelona secara gratis. Marc-Andre Ter Stegen dikabarkan siap meninggalkan Barcelona secara gratis setelah statusnya diturunkan menjadi kiper ketiga. Inter disebut sebagai tujuan potensial jika Jan Sommer benar-benar hengkang ke Galatasaray. Situasi ini membuka peluang besar bagi Nerazzurri untuk merekrut penjaga gawang berpengalaman asal Jerman tersebut. Barcelona bersedia melepas Ter Stegen secara cuma-cuma jika ada tawaran dari Inter, tulis laporan Sport, media di Spanyol. Kiper berusia 32 tahun itu merasa marah atas bocornya informasi mengenai posisinya di tim. Ia menganggap kabar tersebut merusak citranya secara profesional, lanjut laporan tersebut. Ter Stegen telah menolak pendekatan dari Galatasaray dan AS Monaco dalam beberapa hari terakhir. Namun, jika Inter datang dengan tawaran konkret, situasinya bisa berubah total, ungkap sumber tersebut. Ketertarikannya pada proyek olahraga Inter membuat opsi pindah ke Italia menjadi lebih menarik dibandingkan alternatif lainnya. Keputusan ini juga berkaitan langsung dengan masa depan Sommer yang kini berada di radar Galatasaray. Jika Inter melepas Sommer, Ter Stegen bisa menjadi kandidat kuat pengganti di bawah Mistar. Barcelona, di sisi lain, tidak akan menghalangi kepergiannya jika sang kiper memang memilih hengkang ke San Siro. Setelah isu hengkangnya Jan Bisek mencuat, lini belakang Inter bisa kehilangan satu pemain kunci lainnya. Menurut laporan Sport Mediaset, masa depan Francesco Acerbi di Inter kini berada dalam ketidakpastian. Bek veteran itu masuk radar klub Arab Saudi, Al Hilal,
yang kini dilatih oleh mantan pelatih Inter, Simone Inzaghi. Telah terjadi kontak awal, sejauh ini bersifat eksploratif, namun situasinya perlu terus dipantau, kata jurnalis Mediaset, Orazio Accomando. Inzaghi dikabarkan ingin menjadikan Acerbi sebagai pilar utama lini belakang Al Hilal. Ketertarikan ini membuka peluang hengkang bagi sang bek yang kontraknya masih berlaku hingga 2026. Acerbi akan berusia 38 tahun pada Februari mendatang. Musim lalu ia beberapa kali terganggu cedera, dan di usia 37 tahun, kemungkinan mendapatkan kontrak besar terakhir sebelum pensiun bisa menjadi tawaran yang menggoda, tulis Sport Mediaset. Selama musim 2024-2025, ia mencatatkan 35 penampilan, dengan 23 diantaranya di Serie A. Inter saat ini tengah mempertimbangkan permajaan skuad sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Peluang melepas pemain dengan kontrak yang habis 2 tahun lagi bisa menjadi langkah strategis bagi klub, demikian laporan tersebut. Situasi ini menjadikan Acerbi sebagai salah satu nama yang mungkin dilepas dalam waktu dekat. Manchester City dilaporkan telah memulai pembicaraan dengan Inter Milan untuk mengamankan jasa bek sayap tangguh, Denzel Dumfries. Tim asuhan Pep Guardiola tengah memprioritaskan pencarian pemain berkualitas di sisi kanan pertahanan, dan pemain internasional Belanda itu dianggap sangat cocok dengan sistem permainan mereka. Dumfries, yang dikenal sebagai salah satu bek sayap penyerang terbaik di dunia, menjadi target utama The Citizens menyusul kepergian Kyle Walker, dan ketersediaannya dengan klausul rilis yang menguntungkan menjadi daya tarik utama. Menurut laporan dari Football Transfers, Manchester City melihat Denzel Dumfries sebagai pengganti ideal untuk Kyle Walker. Meskipun pemain internasional Belanda ini masih memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya di Inter, ia berpotensi pindah musim panas ini berkat klausul rilis yang menguntungkan dalam kontraknya. Denzel Dumfries bisa didapatkan hanya dengan harga 25 juta euro, sebuah angka yang telah menarik minat dari beberapa klub terbesar di dunia, termasuk Manchester City. Pep Guardiola menginginkan lebih banyak kualitas dan kedalaman di posisi bek kanan. Manchester City telah memulai pembicaraan dengan Inter Milan dan kini tengah mencari tahu apakah Denzel Dumfries bersedia pindah ke Manchester. Meskipun klausul rilis yang murah memudahkan proses, City tidak memiliki banyak waktu. Klausul tersebut akan berakhir pada 15 Juli, yang berarti The Citizens harus bertindak cepat untuk mencapai kesepakatan sebelum batas waktu tersebut. Inter menjadikan Ederson sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah, namun transfer gelandang Atalanta itu sangat bergantung pada sejumlah penjualan pemain. Profil Ederson adalah yang paling disukai jika Calhanoglu benar-benar hengkang, tulis La Gazzetta dello Sport. Oleh karena itu, Inter ingin menyelesaikan telenovela seputar Calhanoglu dalam 2 minggu ke depan, sebelum dimulainya pemusatan latihan pramusim. Tawaran resmi dari Galatasaray. Namun tawaran 15 juta euro jelas tidak cukup, Inter bersikeras meminta setidaknya 30 juta euro, tegas laporan tersebut. Dana dari penjualan ini nantinya akan digunakan untuk mendanai transfer Ederson. Selain Calhanoglu, posisi Davide Fratesi juga masih belum pasti. Minat Atletico Madrid atas Fratesi nyata dan terus berkembang, terutama atas permintaan pelatih Diego Simeone, tulis Gazzetta. Meski Fratesi lebih dihargai di bawah angka 40 juta euro saat ini, turun dari valuasi 45 juta euro di bulan Januari, Inter tidak akan melepasnya dengan mudah. Cifu bahkan mempertimbangkan sistem taktik baru yang bisa mengakomodasi Fratesi lebih maksimal, seperti formasi dengan 2 trequartista. Kini, langkah selanjutnya bergantung pada ketepatan Inter dalam menyeimbangkan jual beli. Untuk Ederson, Inter rela menunggu demi mengeksekusi langkah dengan tepat, tutup Gazzetta. Inter Milan terus berupaya keras untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Manchester United pada bursa transfer musim panas 2025. Setelah tawaran pertama mereka berupa peminjaman 1 musim tanpa opsi pembelian permanen ditolak mentah-mentah oleh MU, Nerazzurri kini mengajukan proposal baru yang menyertakan klausul pembelian permanen dengan harapan bisa meyakinkan Setan Merah melepas striker asal Denmark tersebut. Manchester United sendiri bersikeras hanya akan melepas Højlund secara permanen dengan harga sekitar 45 juta euro, sekitar 857 miliar rupiah. Klub asal Inggris ini membutuhkan dana segar untuk membeli pengganti sang striker yang dianggap kurang memuaskan oleh pelatih Ruben Amorim musim lalu. Oleh karena itu, mereka menolak segala bentuk tawaran pinjaman tanpa komitmen pembelian tetap. Sebagai tambahan strategi, Inter Milan juga mengajukan skema tukar tambah dengan menawarkan striker mereka, Mehdi Taremi, plus sejumlah uang untuk mendapatkan Højlund. Langkah ini diambil karena Taremi tidak masuk dalam rencana jangka panjang Inter dan juga untuk memanfaatkan ketertarikan MU terhadap Taremi di masa lalu. Namun, sejauh ini Setan Merah kemungkinan besar akan tetap menolak tawaran ini karena ingin pembayaran penuh secara tunai. Inter Milan sendiri tengah berambisi memperkuat lini depan mereka setelah finish sebagai runner-up Serie A musim 2024 hingga 2025.
Rasmus Højlund dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menambah daya gedor bersama Marcus Thuram dan Lautaro Martinez.